Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayatnya, untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Kita masih berada di surah An-Nazi'at. Kita sudah sampaikan pendahuluan tentang surah An-Nazi'at kemarin, bahwa di surah An-Nazi'at ini banyak sekali aktivitas, banyak sekali pergerakan, banyak sekali mobilitas yang terjadi baik di langit maupun di bumi, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya disebutkan di dalam surah An-Nazi'at, karena memang di antara tema besarnya surah An-Nazi'at adalah berbicara tentang hari kebangkitan sebagai jawaban, sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang mereka tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian nanti. Maka surah An-Nazi'at ini Allah hadirkan, Allah turunkan untuk membantah ucapan orang-orang kafir bahwa kalau sudah mati ya mati saja. Makanya nanti di dalam surah An-Nazi'at ucapan orang-orang kafir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah Aidza kunna 'idzaman nakhirah. Itu ucapan orang-orang kafir. Apakah nanti kita akan dihidupkan setelah kita mati, padahal kita sudah jadi tulang belulang? Maka An-Nazi'at ini membantah, menjawab ucapan mereka. Dan kemarin sudah kita sampaikan, surah An-Nazi'at ini menyampaikan tentang qimmah, puncak dari beberapa hal, beberapa poin yang sudah kita sampaikan. An-Nazi'at bicara tentang kekuatan, bicara tentang kecepatan, bicara tentang guncangan yang sangat keras, tidak hanya sekali bahkan dua kali. Bicara tentang kezaliman yang paling tinggi, yang paling puncak. Bicara tentang ayat tanda kebesaran Allah. Bicara tentang kegelapan yang sangat gelap, yang paling gelap. Bicara tentang hal yang menakutkan, petaka yang menghancurkan, yang membinasakan, yang merusakkan. Juga menyampaikan tentang siksaan yang paling mentok, paling berat, paling tinggi. Dan An-Nazi'at juga di dalamnya menyampaikan tentang perkara ghaib yang paling puncak, yaitu betul-betul ghaib, betul-betul tidak ada yang tahu ilmunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita salami ayat per ayatnya. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya dari ayat-ayat yang kita pelajari nanti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. 5 ayat pertama ini Allah bersumpah menyebutkan sifat. Yang pertama wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar, dengan pencabutan yang sangat menyakitkan. Sebaliknya ayat kedua wan nasyitati nashta, dan demi yang mencabut nyawa dengan sangat halus, dengan sangat lembut. Wasabihati sabha, demi yang bergerak, yang meluncur seperti berenang dengan meluncur yang sangat cepat. Fasabiqati sabqa, yang berlomba-lomba, yang mencoba mendahului yang lain dengan kecepatan, dengan bersegera. Fal mudabbirati amra, dan demi yang mengatur urusan di dunia. Para ulama nanti berbeda pendapat 5 sifat ini untuk apa atau untuk siapa. Di antara para ulama menyebutkan 5 sifat yang pertama yang dengannya Allah bersumpah di surah An-Nazi'at ini adalah sifat untuk malaikat. Berarti dari ayat 1 sampai ayat 5, berarti kita akan menyebut nanti malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut, malaikat yang naik turun dari langit ke bumi, dari bumi naik lagi ke langit dengan sangat cepat tanpa ada penghalang, malaikat yang saling mendahului atau bersegera, berlomba-lomba, dan malaikat yang mengatur urusan. Atau penafsiran yang lain, 5 sifat ini adalah untuk bintang, atau untuk nyawa atau ruh, atau untuk kuda perang, atau bahkan untuk orang yang berjihad berperang, atau untuk kematian itu sendiri. Ini para ulama berbeda pendapat, karena memang yang disebutkan adalah sifat. Maka kalau ada sesuatu yang sifatnya cocok dengan 5 poin ini, maka dia boleh disifati dengan 5 sifat ini, atau termasuk dalam sesuatu yang memiliki 5 sifat ini. Tetapi nanti ulama memilih satu yang lebih mendekati pas ketepatan, bahwa 5 sifat ini adalah 5 sifat untuk malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan sampaikan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang pertama ini, mengapa Allah memulai dengan kalimat ini? Karena sekali lagi tadi, ayat ini sebagai jawaban, sebagai bantahan untuk orang kafir yang ngeyel, yang tidak mau percaya dengan hari kebangkitan. Maka jawaban itu Allah mulai dengan jawaban yang sangat keras. Demi malaikat yang mencabut Naza'. Ini istilah sering kita dengar kalau ada orang sakaratul maut, sudah mendekati kematiannya, kita mengistilahkan dengan naza'. Nah, ini ayatnya wan nazi'ati gharqa. Demi, sebenarnya kalimat naza' tidak enak karena nazi'at di sini adalah mencabutnya dengan keras. Gharqa itu ditenggelamkan. Jadi ibaratnya kita mau mengambil sesuatu sampai sesuatu itu dalam, kemudian ngambilnya harus keras. Karena kalau ngambilnya pelan gak akan keluar. Nah, itu naziat itu. Jadi mencabutnya bukan mencabut biasa, bukan kayu nempel di tanah, tertancap di tanah kemudian kita ambil dengan halus, gak begitu. Tapi ini betul-betul sangat dalam, sehingga perlu masukkan ke dalam, kemudian ditarik dengan sangat keras. Waliyadzubillah, dan ini adalah nyawanya orang-orang kafir. Jadi ayat pertama ini demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan kasar. Ini adalah nyawanya orang-orang kafir. Waliyadzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menghindarkan kita semuanya dari peristiwa ini. Gambaran sangat kerasnya
nyawa orang-orang kafir dicabut oleh para malaikat, itu diibaratkan, nanti para ulama memberikan perumpamaan seperti kawat berduri yang dimasukkan ke dalam kain yang dibasahi, kemudian kawat berduri itu dicabut. Susah apa mudah? Kalaupun bisa, apa yang terjadi? Mesti kain itu akan robek kemana-mana dan nempel di kawat berduri tersebut. Bayangkan kalau itu adalah nyawa. Kalau itu adalah nyawa. Nabi mengibaratkan innalil mauti lasakarat, bahwa kematian itu ada sakaratnya. Seringan-ringannya saja itu sangat berat. Apalagi yang seperti ini. Jadi bayangkan kita tahu kawat berduri, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang dibasahi, kemudian dicabut. Mencabutnya saja berat. Kami ini yang melakukannya adalah malaikat. Maka pasti akan dipaksakan. Dipaksakan sampai betul-betul keluar. Dan kita tahu kalau sudah keluar seperti tadi, kain yang dibasahi tadi, mesti akan ada banyak yang nyangkut di kawat berduri tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa nyawanya orang kafir berat ditarik, bahkan ditarik dengan sangat keras seperti itu? Karena orang-orang kafir ini, mereka memegangi dunia dengan sangat kuat, gondeli dunia ini dengan sangat kuat, sehingga ketika nyawanya mau diambil tidak mau. Maka mau tidak mau malaikat harus memaksa mengambilnya dengan gambaran yang seperti tadi ya. Dengan gambaran yang sangat menakutkan seperti tadi. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hindarkan kita. Sebaliknya di ayat kedua, Allah memberikan perbandingan. Kalau yang pertama tadi orang kafir, Allah cabut nyawanya dengan malaikat yang Allah utus dengan sangat keras, dengan sangat menyakitkan. Kalau yang kedua, wan nasyidati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan sangat lembut. Maka Allah buat perbandingan. Kalau sampai Allah tidak memberikan perbandingan, maka kita akan khawatir. Maka di antara kasih sayang Allah, Allah berikan perbandingan. Jangan khawatir. Jangan khawatir kalau yang pertama itu untuk mereka yang kafir, untuk mereka yang durhaka. Tapi untuk kalian orang-orang beriman, Allah akan mencabut nyawa kalian dengan sangat lembut. Bahkan kita tahu baginda Nabi SAW sampai ditawari, ya Rasulullah, engkau memilih tetap hidup di dunia ini sebagai raja, sebagai pemimpin, atau engkau ingin ketemu dengan Allah? Jadi betapa indahnya kematian orang beriman itu ditawari. Maka kita lihat orang-orang beriman, apalagi para syuhada, Masya Allah. Para syuhada itu mau ditembaki kayak apa, mau badannya penuh dengan luka, yang ada mereka meninggal dengan tersenyum. Bukankah itu terlihat menyakitkan, dalam arti luka di mana-mana, bisa jadi anggota tubuhnya hancur, tapi lihat senyum di wajah mereka, sumringah. Dan ini gambaran wan nasyidati nashta. Gambaran ulama juga memberikan perumpamaan bagaimana lembutnya nyawa orang beriman itu ditarik. An-nasyitat itu dari kata unsyutah. Unsyutah itu kalau kita ada benang, kemudian kita diukel, apa bahasanya itu, kemudian ada ujungnya, begitu dipegang ujungnya saja dia udah otomatis lepas. Ya, semudah itu nyawa orang beriman dicabut oleh para malaikat nanti. Nggak perlu tenaga. Jadi ada benang, kalau kita beli benang kan pasti ada ujungnya ya. Begitu kita tarik dikit dia udah otomatis terurai sendiri. Atau gambaran yang lain, betapa lembutnya nyawa orang beriman nanti akan dicabut oleh para malaikat, dan semoga kita dimasukkan dalam golongan ini. Allah cabut nyawa kita, Allah kirim malaikat yang hadir kepada kita, malaikat dengan penuh kelembutan, dengan penuh keramahan, sehingga mereka mengambil nyawa kita dengan sangat lembut. Kelembutan itu di perumpamaan yang kedua diibaratkan seperti air yang keluar dari teko atau dari wadah. Jadi kita punya wadah teko, ada airnya, kemudian kita keluarkan, kan lembut, nggak susah, dia keluarnya dengan sangat mulus, tidak ada penghalangnya sama sekali, tidak ada yang menghalangi.
Atau gambaran yang lain yang disampaikan juga untuk menggambarkan bahwa lembut itu, mudah itu seperti apa sih? Seperti orang kalau narik timba dari sumur, tentu tidak ada isinya ya. Jadi gambarannya nariknya mudah, gampang. Jangan bayangkan timba yang seret, bukan. Ini semuanya mudah, gambaran untuk kemudahan. Jadi paling gampang tadi ya, kalau ada tali, kemudian simbol, kemudian ada ujungnya, begitu kita tarik ujungnya pelan saja, dia sudah mudah terurai. Begitulah gambaran nyawa orang beriman ketika dicabut oleh malaikat yang Allah utus. Mengapa nyawa orang beriman dicabut dengan mudah, dengan lembut? Karena orang beriman itu sudah siap, bahkan merindukan perjumpaan dengan Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Maka ketika kita merindukan perjumpaan dengan Allah, Allah juga merindukan perjumpaan dengan kita. Tapi siapa yang benci bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak akan sudi. Allah juga jengkel, Allah juga tidak akan suka bertemu dengan orang tersebut. Maka orang beriman yakin bahwa perjumpaan dengan Allah itu hak, itu pasti terjadi. Maka begitu sudah tiba waktunya, dia sangat-sangat siap. Maka tidak perlu kesulitan, tidak ada tawar-menawar bahasanya. Sedangkan orang kafir, mereka tidak siap. Karena hatinya, dirinya terlalu kuat memegangi dunia ini. Begitu ditarik untuk pindah ke alam yang lain, dia tidak siap. Maka dipaksa dengan paksaan yang sangat keras. Ayat yang ketiga, wasabihati sabha, dan demi malaikat yang naik turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, sabhan, seperti berenang. Jadi malaikat turun dari langit ke bumi, tidak ada penghalang sama sekali, tinggal meluncur, tinggal turun dengan sangat mudah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi sama sekali. Maka sangat cepatnya malaikat itu turun dari langit ke bumi itu digambarkan seperti orang yang berenang, tapi berenangnya di angkasa. Jadi tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi, maka sangat cepat naik turunnya. Jadi ini wasabihadis sabha ini malaikat yang datang silih berganti, satu datang ke bumi, kemudian yang lain berangkat ke atas. Sebagaimana Nabi SAW setiap hari akan datang kepada kalian dua malaikat di waktu pagi dan di waktu sore. Dan malaikat ini ditugasi setiap hari. Malaikat yang bertugas di waktu pagi maka bertemunya di waktu sholat subuh seperti ini. Malaikat yang bertugas malam hari maka shift malam, maka mereka mulainya dinasnya di setelah sholat asar atau sholat asar. Maka nanti malaikat akan ditanya oleh Allah, melaporkan, Allah akan bertanya kepada mereka, dan Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat, ma taraktum ibadi, dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku? Maka malaikat akan menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat. Betapa indah orang beriman. Jadi malaikat yang shift-shiftan tadi, pagi dan malam tadi, mereka datang di saat kita sedang beribadah kepada Allah, maka kalimat itu kalimat yang indah itu nanti akan dilaporkan kepada Allah ketika Allah yang Maha Tahu bertanya, bagaimana, dalam keadaan apa kamu meninggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab, aku tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan sholat. Maka rugi, sangat-sangat rugi ketika malaikat datang untuk melihat, untuk mencatat amal kita, sementara yang dilihat malaikat bukan kebaikan-kebaikan dari kita. Karena itu nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini ada yang menyampaikan amal kita setiap hari, sebagai malaikat pagi dan malaikat sore tadi, atau malaikat pagi dan malam tadi. Ada yang melaporkan catatan amal kita pekanan, biasanya di hari Kamis. Makanya Nabi senang berpuasa di hari Kamis, karena salah satunya, aku berharap ketika amalku disampaikan kepada Allah, aku dalam keadaan beribadah, yaitu berpuasa. Ada amalan yang disampaikan tahunan, yaitu diantaranya di malam nisfu Sya'ban. Maka di malam itu Allah memberikan ampunan kepada seluruh hambanya,
kecuali mereka yang berlaku syirik dan di dalam hatinya ada kedengkian kepada saudaranya, ada permusuhan kepada saudaranya. Wasabihati sabha. Gambaran betapa malaikat ini sangat cepat melaksanakan perintah Allah seperti meluncur tadi ya. Bukan hanya ayat 3, ayat keempat menambahkan lagi fasabiqat, dan orang yang mendahului dan malaikat yang saling mendahului, tidak mau ketinggalan. As-sabaq atau sibaqah atau musabaqah. Kita tentu sering mendengar kalimat musabaqah yang artinya adalah perlombaan. Namanya perlombaan kan mesti pengen jadi yang terdepan, mesti pengen jadi yang pertama. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat, mereka punya semangat untuk berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan kalimat demi malaikat yang saling mendahului, yang bersegera dengan sangat cepat, dengan sangat kencang. Kesimpulan dari 4 poin ini adalah di ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang diutus untuk mengatur urusan-urusan. Maka nanti kita akan dapati ini kesimpulan dari 5 ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ini selalu membersamai manusia. Dari sejak manusia itu dalam alam rahim sampai nanti meninggal, bahkan setelah meninggal, Allah kirimkan, Allah utus malaikat yang selalu menyertai. Maka di antara pokok keimanan, rukun iman kita yang 6 itu, maka kita tahu rukun iman yang penting juga adalah iman kepada para malaikat. Bagaimana tidak penting kalau kita betul-betul menyadari bahwa malaikat itu selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun. Di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal kita, ada malaikat yang mencatat ucapan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, kecuali ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kita keluarkan. Kemudian ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga kita, betul-betul menjaga agar kita tidak ditimpa keburukan. Coba bayangkan pas kita dalam kondisi tidur, kita saja tidak sadar, kita saja tidak bisa menjaga, menguasai diri kita. Tapi lihat, saat kita tidur hampir tidak ada hal-hal yang membahayakan kita yang menimpa diri kita. Contoh gampangnya, kita tidur kan nggak ada orang tidur kemudian ngorok misalkan, buka mulutnya kemudian ketiban cicak misalkan. Kemudian ketika mulutnya terbuka ada kecoa yang masuk, kan tidak ada. Siapa yang menghalau semua itu? Padahal kalau dalam keadaan sadar saja kecoa bisa lewat, bisa merambat di kaki kita, di tangan kita. Tapi kenapa pas tidur kok tidak ada? Tidak ada itu kecoa jalan kemudian masuk ke mulut. Apa ada yang pernah mengalami, Pak? Tiba-tiba kecoa atau tikus bahkan, kan tidak ada. Siapa yang menghalau? Padahal kan kita sedang tidur tidak sadar. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah utus para malaikat untuk melindungi kita, menjaga kita. Bahkan saat kita tidak bisa menguasai diri kita, saat kita tidak bisa menjaga diri kita, Allah kirimkan malaikat. Sehingga dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak ada hal-hal yang membahayakan yang datang kepada diri kita. Kayak tadi misalkan serangga atau hewan-hewan tadi saat kita tidur tidak bisa atau tidak mengganggu kita. Kalaupun sampai itu terjadi, itu karena kita yang kebangetan. Ada yang tidur digigit tikus misalkan kakinya, itu karena kita yang kebangetan. Karena mungkin kita tidak mengamalkan adab-adab kita ketika menjelang tidur. Harus membersihkan diri, harus berwudu, harus menebasi tempat tidur kita, disapu dulu atau diserbeti dulu. Kalau seandainya adab tidur itu kita praktekkan, maka Allah akan betul-betul menjaga diri kita, bahkan saat dalam keadaan kita lengah. Jadi iman kepada malaikat ini kalau kita betul-betul tanamkan dalam diri kita, maka akan menyetir kita sehingga kita tidak mudah jatuh dalam keburukan. Kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun aman, walaupun hanya pakai internet misalkan. Tapi begitu kita sadar, ada malaikat yang mencatat amal saya.
Kita mau mengatakan ucapan, maka kita akan lebih berhati-hati atas apa yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita. Karena yang keluar ini nanti akan ada rekamannya, akan ada malaikat yang senantiasa mencatat. Maka keimanan kepada malaikat ini akan membuat kita, hidup kita jadi tidak mudah jatuh dalam keburukan. Dan pelajaran yang ketiga yang ingin kita ambil, Masya Allah, bagaimana malaikat yang tidak ada urusan dengan surga atau neraka. Malaikat yang nanti tidak ada jatah kamu akan dihisab, kan tidak ada malaikat dihisab. Tapi lihat bagaimana ketaatan mereka kepada Allah. Itu yang harus kita ambil pelajarannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak punya dosa, tidak punya pahala ini, yang tidak kena beban taklif ini, la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak akan pernah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau malaikat yang tidak ada urusannya dengan hisab saja, mereka bersegera kayak tadi kan, wasabihati sabha, mereka naik turun menjalankan perintah Allah dengan sangat cepat, turun ke bumi atas perintah Allah, membawa wahyu, membawa rizki dan sebagainya dengan sangat cepat. Fasabiqati sabqa, ditambah lagi mereka berlomba-lomba, mereka saling mendahului dalam ketaatan kepada Allah, padahal mereka tidak ada urusannya dengan hisab apa yang mereka lakukan. Maka ini yang harus menjadi pengingat untuk kita. Kalau malaikat saja, bahkan di ayat yang lain nanti kita dapati yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu senantiasa bertasbih mensucikan Allah malam dan siang, la yafturun, tidak pernah merasa capek, tidak ada namanya futur. Padahal sekali lagi mereka tidak dapat pahala, mereka tidak dapat dosa atas apa yang mereka lakukan. Tapi Masya Allah ketaatan mereka kepada Allah sangat-sangat besar. Maka ini yang akan kita ambil pelajarannya tadi. Maka kita harus mendahului, kita harus berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana malaikat melakukan ketaatan kepada Allah, meskipun kita tidak akan pernah sama persis. Yauma tarjufur rajifah, hari itu, pada hari itu tarjufur rajifah, maka akan gemetar, akan bergetar, karena ada dua tiupan yang akan terjadi di hari akhir nanti. Yauma tarjufur rajifah, itu tiupan yang pertama, tatba'uhar radifah, kemudian dilanjutkan dengan tiupan yang kedua. Seperti apa gambarannya insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Ini mungkin yang bisa disampaikan dari 5 ayat yang pertama yang ada di surah An-Nazi'at tentang sifat-sifat malaikat yang Allah tetapkan, yang Allah sebutkan, yang semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya, semoga menjadi semangat untuk kita semuanya untuk meningkatkan amal soleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.